Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza judahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu ad-din wa law karihal kafirun. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi jaa'a bi risalati syari'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak putus-putusnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai sore kemarin sampai semalam kita mengumandangkan takbir, dan bersahut-sahutan dari masjid ke masjid, dari mushola ke mushola. Bahkan insya Allah di rumah kita pun diliputi dengan takbir dan tahlil, memuji atas kebesaran Allah, dan alhamdulillah Allah sampaikan umur kita pada hari ini. Allah perkenankan umur kita sampai saat ini. Mungkin di antara kita ada saudara, keluarga, tetangga, bahkan sahabat terdekat sudah final sampai hari kemarin, tapi tidak bisa duduk bersama kita. Makanya patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah perkenankan umur kita panjang dan bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya umat, hidup kita dalam keadaan istiqomah, mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Shalawat beserta salam selamanya terlimpahkan kepada panutan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan yang turut pada ajarannya sampai yaumul kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada kesempatan ini khatib berwasiat khusus kepada pribadi, umumnya kepada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu esensinya yang paling di bulan Ramadan yang sudah kita lalui adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Orang yang mempunyai keimanan dan ketakwaan yang sebenar-benarnya, Allah berikan fasilitas kemudahan dalam hidup dan kehidupannya. Bahkan setiap permasalahan apapun di dunia ini, Allah akan berikan jalan keluar. Memang dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya darul bala,
Dunia ini tempatnya cobaan. Tapi bagi orang yang bertakwa, cobaan seberat apapun yang dia hadapi, pastilah Allah akan memberikan jalan keluar dari semuanya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya, dan Allah akan berikan rizki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Secara umum bagi negara, secara umum bagi penduduk kampung-kampung, Allah pun berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah Allah akan bukakan, Allah akan limpahkan keberkahan, baik yang turun dari langit maupun yang keluar dari bumi. Tapi Allah mengingatkan, walakin kazzabu, tapi sayang kebanyakan mereka itu bukan beriman dan bertakwa, tapi mendustakan tanda-tanda kekuasaan Allah, malah semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah timpakan siksaan kepada mereka diakibatkan perbuatan manusia itu sendiri. Allah pun menegaskan, zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di muka bumi ini, baik di daratan maupun di lautan, diakibatkan perbuatan manusia itu sendiri. Di awal kami membuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Kita laksanakan seluruh perintah Allah dan tinggalkan larangan-larangannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang hidup di dunia ini mengharapkan dan menginginkan kebahagiaan. Tetapi banyak sekali manusia yang mencari kebahagiaan, tapi kebahagiaannya kebahagiaan semu. Ada yang mengira bahwasanya saya bahagia kalau jadi orang kaya. Dan tidak sedikit setelah mencapai kekayaannya, ternyata kebahagiaan itu tak kunjung datang. Hanya untuk nikmat tidur saja di antara mereka ada yang susah. Merasakan tidur semalam bisa 3 jam saja sudah luar biasa. Pikirannya ngambang kemana-mana, ingat perusahaan ini, ingat karyawan ini, ingat itu. Ternyata kekayaan pun tidak menjadi jaminan seseorang menjadi bahagia. Bahkan hanya untuk makan saja tidak sedikit orang kaya dibatasi makannya. Nasi gak boleh banyak-banyak karena diabetes. Kacang-kacangan nggak boleh dimakan karena asam urat. Daging pun tidak boleh dimakan karena kolesterol. Kebahagiaan mana yang dicari? Fasilitas hidupnya ada, tapi tidak bisa dinikmati. Ada yang mengira saya bahagia kalau saya punya jabatan tinggi. Tapi kita bisa saksikan banyak juga orang yang sudah meraih jabatannya itu, bahkan tidak sedikit juga menghalalkan segala cara demi meraih jabatannya. Setelah meraih jabatannya, justru kadang-kadang belum selesai menjabat sudah diambil oleh KPK masuk ke penjara. Kebahagiaan mana yang dicari? Ada yang mengira saya akan bahagia kalau saya punya istri yang cantik. Karena kriteria istrinya yang cantik, bukan agama yang diutamakan, setelah dinikah ternyata tersiksa hidupnya. Karena apa? Karena kecantikan istrinya bukan untuk sang suami, tapi kecantikannya untuk orang lain. Semakin cantik istri Anda, semakin susah Anda. Kalau seandainya istri kita tidak dibalut oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan ini Khatib mengingatkan bagaimana untuk meraih kesuksesan, bagaimana untuk meraih kebahagiaan. Setidaknya perbaiki 5 hubungan ini di antara kita. Yang pertama, perbaiki hubungan kita dengan pencipta kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Anda sukses secara materi, meskipun Anda sukses secara jabatan,
Meskipun Anda sukses secara finansial dan sosial, tetapi Anda jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan goncangkan hati Anda. Kebahagiaan dan ketenangan tidak akan Anda dapatkan. Tidak sedikit orang beralasan meninggalkan sholat karena kerjaan. Tidak sedikit orang meninggalkan puasa Ramadan dikarenakan tidak kuat karena kerjaan. Dan sudah jaminan ketika kita jauh dari pencipta kita, kebahagiaan itu tidak akan didapat. Meskipun mewah rumahnya, mewah mobilnya, hartanya melimpah, tapi hatinya gersang. Kemudian kedua, perbaiki hubungan Anda dengan kedua orang tua Anda. Meskipun Anda sudah meraih kesuksesan dengan jalan yang kerja keras dengan Anda, tapi sedikit saja Anda tidak memperbaiki hubungan dengan orang tua, awal, akhir, cepat, lambat, kesuksesan itu akan Allah tarik kembali. Coba bayangkan dengan kita. Tidak ada di antara kita yang keluar dari batu. Tidak ada di antara kita yang keluar dari perut binatang. Tidak ada di antara kita yang keluar dengan sendirinya. Kita keluar dari perut seorang ibu. Bagaimana ibu Anda ketika mengandung kita? Dia mengandung kita 9 bulan 10 hari dengan tubuh bantai dan lunglai. Makanan yang terbaik dimakan, minuman yang terbaik diminum, hanya untuk kepentingan cabang bayi dan perutnya supaya dalam keadaan sehat. Bahkan mungkin di antara kita ada orang tuanya dulu yang kurang beruntung, secara ekonominya susah, tapi tetap sesusah apapun mereka berjuang bagaimana mendapatkan makanan minuman supaya cabang bayinya sehat. Ketika hari-harinya mau melahirkan, datang ibu kita bersedih hati, antara bingung. Mungkin di antara kita nggak ada yang ke dokter, nggak ada yang ke bidan. Dulu mungkin yang sudah sepuh-sepuh ini ke dukun anak. Belum ada sesar zaman dulu. Kecuali anak-anak sekarang normal pun bisa, tapi pengen cepat dipakai sesar. Datang ke dukun anak, atau dukun anaknya datang ke rumah ibu kita. Ibu kita menjadi menangis kesakitan dalam melahirkan kita. Dukun anak tersebut bilang kepada ibu kita, ayo nak, ambil nafasmu nak, keluarkan bayinya. Ibu kita menjadi, aduh mak, saya sudah tidak kuat, saya sudah tidak sanggup mak, rasanya aku mau mati mak. Dukun anak bilang lagi, sabarlah, ambil lagi nafasmu, keluarkan bayimu supaya selamat. Ibu kita lagi-lagi menjerit, aduh mak, saya sudah tidak kuat lagi melahirkan bayi ini. Ingatlah, ibu kita hampir mati tatkala melahirkan kita. Setelah kita lahir ke bumi ini, kita menangis. Allah lupakan tuh rasa sakitnya dari ibu kita. Allah berikan rasa kasih sayang. Ibu kita langsung memeluk bayinya. Dia tersenyum, lantunan doa-doa yang terbaik dipanjatkan hanya untuk cabang bayinya. Kurang lebih 2 tahun kita menetes. Tidak bisa makan, diberikan ASI yang terbaik, bahkan sampai 2 tahun. Bahkan mulai tumbuh dewasa, kita disuapin, tidak bisa jalan. Dan ibu kita tidak rela kalau ada orang lain membanding-bandingkan anaknya dengan anaknya sendiri, dengan anak orang lain. Ketika anak-anak orang lain 1 tahun sudah bisa berjalan, mungkin di antara kita sudah 2 tahun berjalannya jatuh-jatuh. Ada tetangganya bilang, anak kamu kenapa sih? Jangan-jangan sakit? Masa 2 tahun belum bisa jalan? Siapa yang paling bersedih? Ibu kita yang paling bersedih. Ketika anak orang lain 2 tahun sudah lancar bicaranya, sementara kita pada saat itu mungkin 2 tahun lebih bicaranya masih belum jelas. Tetangganya ada yang bandingin, ibu kita yang sangat menderita dan sedih hati. Bahkan jangankan itu, 1 nyamuk pun ibu kita tidak rela hinggap. Berkali-kali datang lebaran, sudah berpuluh-puluh tahun bahkan ibu kita tidak pernah
bisa misalkan nyaman, pendidikan yang layak. Karena semua orang tua menginginkan kehidupan anaknya lebih baik daripada orang tua. Pertanyaannya, kalau begitu banyak pengorbanan orang tua kita terhadap kita, apa yang sudah kita balas terhadap mereka? Ketika kita bisa makan enak, seringkah terbayang dalam pikiran dan hati kita, apakah orang tua kita sudah bisa makan? Ketika kita bisa tidur dengan lelap, seringkah terbayang oleh kita, ibu kita bisa tidur dengan nyenyak? Ketika kita bersenda gurau dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan teman-teman kita, seringkah terbayang apakah orang tua kita bisa tersenyum hari ini, atau justru sekarang ini banyak di antara kita yang orang tuanya masih hidup, orang tua dibikin sedih selamanya oleh kita. Banyak anaknya tapi satu pun tidak ada peduli terhadap orang tuanya. Bahkan dulu ibu kita waktu kita bayi, waktu kita kecil, bermalam-malam tidak merasakan nikmat tidurnya karena kita sakit dulu. Bahkan orang tua berdoa, ya Allah pindahkan sakitnya kepadaku, tapi sembuhkanlah anakku. Kalau dipilih antara hidup dan matiku, hidupkanlah anakku, matikan saja aku. Tapi bagaimana ketika orang tua kita sudah uzur sekarang? Bahkan mungkin di antara kita ada orang tua yang sudah sepuh, ada yang sudah terkena penyakit stroke, anaknya banyak tapi nasib orang tua kayak bola glitter, pindah ke sini, pindah ke sana. Bahkan na'udzubillah min dzalik, ada sebagian anak-anak yang mengharapkan orang tuanya cepat meninggal. Sebanyak apapun orang tua punya anak, orang tua bisa mengurus anak-anaknya dengan baik. Tapi di antara kita kadang-kadang punya satu orang tua saja, kita merasa kerepotan mengurus orang tua kita. Kemudian yang selanjutnya, di momentum ini, kalau ingin bahagia, ingin sukses, perbaiki hubungan kita dengan pasangan kita. Salah satu memperbaikinya, buang ego kita masing-masing, baik suami maupun istri. Karena percekcokan di rumah tangga tidak sedikit ditimbulkan karena masalah kecil. Para suami jangan merasa mencarikan nafkah banting tulang peras keringat, sehingga merasa bahwasanya di rumah tangga sangat dominan, tidak menghargai seorang istri. Ingat Pak, perjuangan istri kita. Siapa yang selama ini menyiapkan sarapan untuk kita? Siapa yang selama ini menyiapkan buka sahur untuk kita? Siapa yang mencuci pakaian kita? Siapa yang merawat anak-anak kita? Dan sebaliknya istri kita juga menghormati. Mungkin ketika kita bisa nyaman di rumah, suami kita di perantauan, mereka tidurnya beralaskan tikar, kadang-kadang tidur di musola, tidur di masjid. Yang mereka pikirkan bagaimana keluarganya, anak istrinya di rumah. Insya Allah ketika kita bisa memperbaiki hubungan antara kita dengan istri kita, dengan pasangan kita, doa dari seorang istri insya Allah akan memberikan efek, kita akan bahagia dan sukses. Kemudian dari selanjutnya adalah perbaiki hubungan kita dengan sekitar kita. Hablum minan nas. Janganlah manusia menjauhi, yang mengatakan, yang penting mah saya hidup, bisa makan, keluarga saya tidak kelaparan, tidur tidak kepanasan, tidak kedinginan, sudah alhamdulillah. Sepintas kayaknya orang kona'ah. Tapi kalau kita punya prinsip hanya diri dan keluarga, maaf, itu masih termasuk orang egois. Jadilah manusia khairukum man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang panjang umurnya, bagus pekerjaannya. Ketika keluar dari rumah, ikrarkanlah, ya Allah, berikanlah rizki yang halal, yang thayyibah, yang mubarakah. Perkenankanlah kami jadi orang kaya. Karena sekarang tidak ada larangan untuk jadi orang kaya, tapi harus tahu tujuan orang kaya. Kenapa jadi orang kaya? Ya Allah, saya prihatin tatkala saya melangkahkan kaki kanan saya keluar rumah, masih banyak anak-anak terlantar, masih banyak anak yatim yang tidak terurus, masih banyak pesantren yang butuh uluran tangan kami. Insya Allah kalau kekayaan yang kita niatkan
semata-mata bukan untuk memperkaya diri, untuk kepentingan pribadi dan keluarga, tapi untuk kemaslahatan umat. Kekayaan itu yang akan menghantarkan Anda kebahagiaan di dunia dan akhirat. Orang kaya baik di dunia, banyak yang mendoakan kebaikan. Gak usah ada satpam, sekitar perumahannya itu pasti menjaga rumahnya. Tapi Anda jadi orang kaya, tapi Anda gak peduli kepada sekitar Anda. Mungkin hujatan dan doa-doa yang tidak pernah Anda dengar selama ini. Oleh karena itu, meskipun tidak ada orang yang baik terhadap Anda, tapi di dunia ini jadilah orang baik. Karena orang baik pasti awal, akhir, cepat, lambat pasti akan menjadi baik. Insya Allah, ketika bisa memperbaiki hubungan itu, hubungan dengan Tuhan yang baik, hubungan dengan orang tua yang baik, hubungan dengan pasangannya baik, hubungan dengan anak-anaknya baik, hubungan dengan sekitarnya baik, maka kesuksesan Anda di dunia dan di akhirat insya Allah akan tercapai. Kuncinya iman dan takwa. Karena ketika tidak punya iman dan takwa, di dunia saja mungkin Anda dapatkan, tapi tidak akhirat, tidak mendapat apa-apa. Karena apa? Karena surga diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kullu mu'minin taqiyyun. Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya, yang mana surganya itu seluas langit dan bumi, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada min sya'airil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa atihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak Ibu sekalian, di penghujung khutbah ini mari kita gunakan kesempatan yang baik ini, yang mulia ini, yang berkah ini, menundukkan kepala kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah bulan Syawal dan selanjutnya hidup dan kehidupan kita akan lebih baik lagi, lebih baik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu sahabat Rasulillah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa qadi hajat. Ya Allah ya Rabbi, di pagi hari yang cerah ini kami bermunajat, bermohon kepada-Mu. Begitu banyak dosa dan kesalahan kami yang lakukan. Ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami ya Allah. Seberat apapun dosa-dosa kami, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni ibu kami yang telah mengandung kami dengan tubuh berantai dan lemah. Ampuni ibu kami yang berjerit menangis kesakitan tatkala melahirkan kami ya Allah. Bahkan ibu kami hampir mati tatkala melahirkan kami ya Allah. Ampuni ibu kami yang merelakan tangan kirinya membersihkan kotoran kami bertahun-tahun.
Dia relakan tangan kanannya menyuapi kami dengan penuh kesabaran. Ampuni ibu kami yang bertahun-tahun tidak pernah beli pakaian lebaran. Yang penting kami anak-anaknya tidak merasa malu oleh teman-teman. Ampuni ibu kami yang rela tidak tidur bermalam-malam tatkala kami sakit dulu ya Allah. Padahal orang-orang sekeliling kami menikmati tidur malamnya itu ya Allah. Ya Allah ya Allah, ampuni kedua orang tua kami. Mereka banting tulang, peras keringat mencarikan nafkah bertahun-tahun untuk kami. Tapi sampai saat ini hanya kesusahan yang itu diberikan kepada mereka. Ya Allah ya Allah, apabila di antara kami orang tua yang masih hidup, berilah mereka umur yang panjang ya Allah. Sehatkanlah badannya, tenangkanlah pikirannya, tentramkan keluarganya, lancarkan pekerjaannya. Dan kami titipkan kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Perbanyaklah orang-orang yang senantiasa mencintai dan menyayangi mereka ya Allah. Apabila di antara kami orang tuanya ada yang sudah meninggal dunia, dan sampai saat ini kami dibikin menyesal. Sampai orang tua kami meninggal dunia, kami belum bisa berbuat apa-apa untuk membahagiakan mereka itu. Di pagi ini kami bermohon kepadamu ya Allah, apabila orang tua kami yang sudah meninggal dunia, berilah mereka rahmat-Mu ya Allah. Terimalah iman Islamnya, ampuni seluruh dosa-dosaannya, tempatkan pada tempat yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Allah, naikkan pangkat dan derajat kami, lancarkan pekerjaan dan rizki kami bagaikan hujan lebat ya Allah. Apabila rezeki kami masih Kau simpan di perut bumi, keluarkanlah. Apabila rezeki kami masih Kau simpan di atas langit, turunkanlah. Apabila rezeki kami masih jauh, dekatkanlah. Apabila rezeki kami sedikit, banyakkanlah. Apabila rezeki kami susah mencarinya, mudahkanlah. Apabila rezeki kami ada yang haram, halalkanlah. Apabila rezeki kami mengandung yang tidak berkah, berkahkanlah ya Rabb. Hindarkanlah dari kami dan keluarga kami dari setiap orang-orang yang berniat jahat dan zalim terhadap kami. Perbanyaklah orang-orang yang senantiasa mencintai dan menyayangi kami dimanapun kami berada ya Rabb. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak cucu kami menjadi anak cucu yang soleh dan soleh. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa qira'atana wa tasbihana wa tahlilana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya Allah. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi